Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini, kita sebelum melangkah lebih lanjut, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita mengaku sebagai anak Allah, tentu saja kita dipimpin oleh Roh Allah. Dan ketika kita menjadi anak Allah, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin Roh Allah membuat kita menjadi dewasa. Orang yang dewasa harusnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Kekristenan bukan hanya sekedar ibadah atau pelayanan di gereja, tetapi kekristenan adalah bertumbuh di dalam iman, menjadi dewasa, dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang mau tinggal di dalam kehidupan kita. Allah yang mau terlibat di dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Allah mau terlibat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan dapur api, dia berkata, kalau Allahku mau menolong, dia pasti bisa menolong. Tapi kalau Allahku tidak menolong, aku tetap tidak mau menyembah patung. Ketika ada di dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, di sana Sadrah, Mesah, dan Abednego melihat kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak takut menghadapi apapun, karena Daud percaya bahwa ada Allah yang ada bersama-sama dengan dia. Allah yang terlibat di dalam kehidupannya. Hanya satu yang Daud takutkan, jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini mungkin kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, atau mungkin kita sedang ada di dalam dapur api. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya kita akan melihat kehadiran Allah di dalam setiap peristiwa yang kita alami, di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita akan melihat bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa orang percaya perlu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman ini kita tahu begitu jauh rancangan kita dan rancangan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan sendiri, sangat mungkin kita tidak akan berjumpa dengan rancangan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu sangat jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa orang percaya harus dipimpin Roh Kudus? Karena Tuhan tahu
jalan yang kita lalui untuk berhasil. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu jalan mana yang akan membuat kita berhasil. Tetapi Tuhan juga tahu jalan mana itu yang membahayakan bagi kita. Kalau hari-hari ini merasa bahwa jalan kita berputar-putar jauh, percaya bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, itulah jalan yang benar, jalan yang Allah tunjukkan supaya kita berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita perlu dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dipimpin Roh Kudus? Jalin keintiman dengan Tuhan. Kita tetap memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mari kita tetap taat lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah belajar melalui firman-Mu. Kami perlu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya Tuhan, kami tetap berjalan di dalam rancangan-Mu. Kami tahu Tuhan, segala jalan-Mu adalah jalan yang terbaik, jalan yang menuju keberhasilan buat setiap kami. Walaupun seringkali kami merasa jalan itu berputar-putar, jalan itu penuh onak-duri, jalan itu penuh gelombang Tuhan. Tapi kami mau percaya kepada Engkau, kepada pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Mari Tuhan, pimpinlah setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada pagi hari mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. COTW, apapun yang sedang dialami, kami percaya Bapa di dalam surga, ketika Roh Kudus memimpin, kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di dalam Engkau, dan bagi kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.